Kekristenan ini adalah perjalanan panjang yang nyata, yang sama sekali tidak pernah aku duga. Sesuatu yang mustahil menjadi yang sangat mungkin terjadi. Seperti Daud si gembala domba yang menjadi raja dan sangat disegani. Seperti Gideon pengecut menjadi seorang pejuang sejati. Seperti Agustatus si preman yang menjadi bapak angkat bagi ratusan anak-anak terlantar. Ada sesuatu yang terjadi dengan kita, di dalam diri kita saat kita memulai percaya dan mengikut Kristus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi seluruh umat manusia. Cahaya sejati yang memberi terang ke tengah-tengah kegelapan. Dia ada di dunia, dan meskipun dunia diciptakan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Namun bagi semua yang menerima Dia, bagi mereka yang percaya pada namanya, Dia memberikan hak untuk menjadi anak Allah. Aku yang tadinya melawan diundangnya masuk. Aku yang tadinya menghujat diajaknya makan satu meja. Aku yang seorang yatim piatu dijadikannya anak. Aku yang tidak memiliki apa-apa dijadikannya ahli waris. Ini adalah kisah nyata tentang kemuliaan yang semuanya dimulai dari kelahiran Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan yang agung, Tuhan yang telah bereinkarnasi menjadi manusia. Dan marilah datang padanya semua yang hancur, yang tersesat, yang sendirian, yang khawatir dan bahkan yang ketakutan. Datanglah padanya dan dengarkan suara lembut yang dibisikkan padamu. Sebuah nama baru yang Tuhan anugerahkan padamu. Dengarkan Dia mengundangmu ke dalam keluarga orang percaya. Sebab Tuhan sendiri yang berkata bahwa kamu bukanlah orang asing. Kamu adalah anakku. Sekarang pergilah dan beritahu dunia bahwa aku Kristus Yesus datang untuk memberi hidup.
Kekristenan adalah sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa ke dalam dosa. Karena mereka lebih mengikuti kata hatinya sendiri, hawa nafsunya sendiri, mengikuti rasa penasaran mereka sendiri, dan bahkan mendengarkan apa kata iblis dibanding apa yang Tuhan firmankan. Tapi Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan manusia, akan mengirimkan juru selamat, sebuah janji yang keluar dari mulut Tuhan sendiri ketika Tuhan berkata bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala iblis. Dan inilah yang kembali didengungkan melalui nubuatan seorang nabi yang hidup di era 700 tahun sebelum Yesus lahir. Sebelum sang janji ini hadir di kehidupan manusia. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya mengatakan seperti ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Seorang perempuan muda, seorang perawan. Dan menarik, makanya disebut keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Keturunan manusia dari perempuan. Kenapa? Karena Yesus, sang bayi itu, bayi laki-laki spesifik, lahir dari seorang perawan, tanpa andil seorang laki-laki. Makanya disebut keturunan perempuan. Jarang orang disebut keturunan perempuan, biasanya disebut keturunan dari bapak ini atau dari bapak itu, dari laki-laki rata-rata. Tapi Yesus one of a kind. Yesaya kembali menubuatkan dan menyatakan kepada Anda dan saya, kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, siapa anak ini? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Dia lahir bagi kepentingan Anda dan saya, untuk umat manusia. Seorang putra spesifik, anak laki-laki berarti, telah diberikan untuk kita sebagai hadiah. Dia pemberian dari Tuhan kepada umat manusia, kepada Anda dan saya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia punya segala otoritas di sorga dan di bumi. Seperti sebelum Yesus naik ke sorga, dia mengatakan hal yang sama persis. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan namanya disebutkan orang. Ini salah satu bagian yang menarik. Kenapa namanya disebutkan orang? Artinya dia tidak perlu ngaku-ngaku. Tidak perlu ngaku-ngaku. Kita akan berada dalam perjalanan panjang untuk menjawab pertanyaan yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Menurut kamu, siapakah aku? Bukan menurut papamu yang pendeta, atau menurut siapamu yang majelis, atau siapamu yang Kristen, atau bukan. Menurut kamu, siapakah aku? Dan pertanyaan ini berlaku buat semua orang. Berlaku buat semua orang, makanya upaya penginjilan terus dilakukan. Karena Yesus adalah juru selamat dunia, bukan hanya juru selamat orang-orang Kristen. Kalau Tuhan cuma menganugerahkan Yesus juru selamat hanya bagi orang-orang tertentu, Tuhan pilih kasih. Tapi bukan begitu yang Alkitab katakan, bukan itu yang firman Tuhan bilang. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Kasih Allah akan dunia ini. Tuhan mengasihi semua ciptaannya sama. Oleh sebab itu Yesus diutus untuk menebus dosa semua orang. Dan barang siapa yang percaya, siapapun yang percaya tidak perlu binasa, melainkan bisa beroleh hidup yang kekal. Tapi untuk percaya kepada ketuhanan Yesus, untuk menerima anugerah keselamatan itu, tidak semudah itu. Kita akan berada dalam perjalanan panjang untuk menyadari, akhirnya sampai kepada kesimpulan menerima kenyataan siapa Yesus Kristus. Namanya akan disebutkan orang. Ada satu ungkapan yang selalu dipakai untuk bikin iman seorang percaya, seorang Kristen goyah. Ada orang yang berkata demikian dan diulang-ulang terus dari generasi ke generasi. Di mana ayat? Coba tunjukkan di Alkitab, di mana ayat di mana Yesus berkata bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku. Di mana? Kalau ada, saya percaya Yesus. Akulah Tuhan. Yesus berkali-kali berkata demikian. Karena memang dia adalah Tuhan. Dia mengatakan yang sebenarnya, satu kata yang sering diulang sama Tuhan Yesus, truly, truly, I say to you. Sesungguhnya saya berkata kepadamu. Yesus pernah berkata gini, jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia. Yesus lagi membahas tentang Tuhan yang dia panggil selalu sebagai Bapa. Jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia, aku dan Bapa adalah satu. Kalau engkau tidak percaya bahwa akulah Tuhan, kau akan mati dalam dosa-dosamu. Yesus pernah berkata demikian, dan orang-orang Yahudi di era itu yang mencurigai Yesus sebagai orang yang mengaku sebagai Tuhan, orang biasa mengaku sebagai Tuhan, langsung ambil batu dan mau sambitin Yesus. Yesus bertanya, kenapa engkau mau sambitin saya pakai batu? Apakah karena pengajaran saya? Apakah karena mujizat yang saya lakukan? Kata mereka, bukan, karena engkau manusia biasa
mengaku Tuhan. Jadi Yesus jelas mengaku sebagai Tuhan berkali-kali, dan bukan hanya itu, dia membuktikannya, dan itu yang paling membuat uring-uringan satu dunia sepanjang sejarah. Kenapa? Karena dia bukan cuma mengaku Tuhan. Kalau cuma mengaku Tuhan, banyak yang mengaku Tuhan. Ada orang yang kita bisa anggap sebagai orang gila atau penipu yang mengaku Tuhan, tapi dia membuktikan ketuhanannya. Dari berjalan di atas air, menenangkan badai, yang menyembuhkan orang sakit, memberikan penglihatan kepada seorang yang terlahir buta, yang menyembuhkan, memberikan kemampuan untuk berjalan kepada seorang yang terlahir lumpuh, dan tentunya membangkitkan orang mati. Dan juga dia sendiri bangkit dari kematian seperti yang dia katakan. Yesus membuktikan terus ketuhanannya. Kalau Yesus nggak ngomong dia Tuhan, dia nggak mungkin disalib. Alasan utama Yesus disalib adalah karena penistaan, ya, sebuah penghujatan. Karena dia terus mengaku Tuhan, dan bukan hanya itu, dia membuktikannya di akhir sebelum penyalipannya. Dia berkata satu ungkapan yang sangat luar biasa. Dia berkata, one day langit akan terbuka dan saya akan datang. Anak manusia akan datang dengan diiringi kemuliaan Bapa dengan malaikat dari surga, malaikat-malaikat dari surga. Wow, habis itu langsung para alim ulama era itu, para religius elit ngamuk dan bilang, kita perlu sanksi apa lagi, orang ini menista. Dan akhirnya Yesus disalib. Akulah Tuhan, jelas. Tapi sembahlah aku. Apakah Yesus perlu berkata demikian? Yesus nggak pernah berkata sembahlah aku. Ya nggak mungkin, tapi dia menerima penyembahan. At least ada dua yang menonjol. Yang satunya penyembahan yang hampir sama, yaitu perempuan. Ya, seorang perempuan mencuci kaki Yesus dengan minyak wangi, dengan air matanya, menyekanya lap kaki Yesus dengan rambut yang adalah mahkota perempuan, dan menciumi kaki Yesus. Dan Yesus membiarkan dua perempuan ini melakukan hal yang sama di hadapan orang banyak. Kenapa? Berarti dia menerima penyembahan. Kalau bukan penyembahan, apa itu? Dan tentunya satu lagi, ketika ada 10 orang kusta datang minta disembuhin sama Yesus, Yesus bilang, tunjukkan dirimu ke imam-imam. Ya, karena waktu itu ketika seorang sakit, khususnya kusta, dia dihapus posisinya, tidak diakui di masyarakat dan juga secara religius. Ya, akhirnya 10 orang berjalan ke bait Allah, semuanya sembuh. Di tengah jalan ada hanya satu yang balik dan sujud di bawah kaki Yesus. Alkitab mencatat dia memuliakan Allah. Dan Yesus menerima penyembahan itu sambil bertanya, bukankah 10 yang saya sembuhin, kenapa cuma satu yang balik? Ya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu. Kekristenan, bukan hanya Kristen, tapi seluruh hidup kita adalah sebuah perjalanan untuk mengenal Kristus dan mengakuinya. Dimulai dari kita mendekati Kristus sebagai penasehat. Orang baru nyari nasihat ketika udah mentok. Makanya dia akan disebut orang sebagai pertama penasehat ajaib. Orang kalau masih kaya, nggak bakal cari Tuhan. Masih pintar, masih hebat, masih berpikir bisa sendiri, nggak akan nyari Tuhan. Ya, masih sehat walafiat, nggak akan cari Tuhan. Tapi biasanya baru mulai nyari Tuhan karena udah mentok. Orang kalau udah mentok baru mau nyari nasihat, dan dia mendekati Tuhan dengan demikian. Ya, berapa orang mendekati saya, Pak Pendeta? Ya, saya baru dikeluarin dari pekerjaan saya. Ya, bisnis saya baru bangkrut. Istri saya tinggalin saya. Saya baru diputusin sama pacar saya. Ada ayat nggak yang bisa menguatkan saya? Akhirnya orang mulai mendekati Tuhan sebagai apa ya, sesuatu upaya terakhir karena udah nggak tahu mau ngapain lagi. Mereka butuh penasehat, kita butuh penasehat, dan puji Tuhan, kita punya penasehat ajaib, yaitu Yesus Kristus. Yang kalau nasihatnya kita dengarkan, keajaiban mulai terjadi dalam hidup kita. Miracle starts to happen, dan kita baru menyadari bahwa dia bukan cuma penasehat, tapi dia penasehat ajaib. Dan satu-satunya yang bisa buat keajaiban dalam hidup kita hanyalah Tuhan. Dan ini biasanya orang encounter Tuhan pertama di sini ketika dia udah mentok dulu. Ketika udah kena batunya, udah kena azab dulu baru mentok, baru cari Tuhan. Tapi ini yang menarik ketika kita mulai baca Alkitab. Ya, tadinya mau cuma nyari nasihat, 1 atau 2 nasihat, tapi tiba-tiba kita menyadari bahwa ini bukan cuma nasihat untuk hidup yang lebih baik, tapi ini firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan hidup. Akhirnya kita mulai sungguh-sungguh mendekat lagi kepada Kristus melalui agama Kristen. Ya, kita mulai memandang dia sebagai Allah yang perkasa bagi mereka yang membutuhkan pembelaan. Ya, karena hidup ini terlalu sulit. Kita berpikir, siapa yang mau bela kita? Ya, nggak ada yang mau bela saya. Nggak ada yang di pihak saya, banyak yang tinggalin saya. Akhirnya kita menyadari bahwa kita punya Allah yang perkasa. Makanya ada ayat firman Tuhan yang berkata, jika dia di pihak kita, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Dan akhirnya kita menyadari bahwa dia Allah yang perkasa. Dan di sini kita beragama, mulai mendekati Tuhan dengan rasa takut. Karena tadinya kita meremehkan firman hanya sebagai nasihat. Bahkan meremehkan Tuhan hanya seperti ban serep dalam kehidupan yang kalau kita cari kalau udah mentok doang. Tapi akhirnya kita menyadari
Ya, kita menyadari bahwa Dia Allah yang perkasa dan kita mulai berhenti main-main sama Dia. Dan mulai taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan di fase ini, didorong sepenuhnya banyakkan oleh ketakutan. Takut tidak diberkati, takut kena azab, takut nggak masuk surga, takut masuk neraka, didorong oleh rasa takut. Itu minimal takut Tuhan marah, karena Dia Allah yang perkasa, you don't mess, lu nggak main-main sama Tuhan, right? Dan akhirnya ketakutan itu. Tapi apa di sini, Dia mengundang kita masuk lebih dalam kepada hubungan yang nyata. Jadi cuman sekedar umat kepada Tuhannya, tapi antara anak-anak dengan papanya. Makanya namanya akan disebutkan orang yang berikutnya, Bapa yang kekal. Dan di sini kekristenan menunjukkan perbedaannya. Ya, bukan hanya sebuah perjalanan, tapi sebuah perjalanan untuk hubungan yang dipulihkan. Mulai menyadari bahwa yang kita miliki bukan hanya Tuhan, tapi Papa. Ya, dan di sini menarik kenapa dikatakan Bapa yang kekal, artinya sederhana, selamanya Dia Papa kita. Dan selamanya kita adalah anak-anaknya. Ya, sebuah kebenaran indah, kepastian keselamatan. Ya, bahwa Bapa yang baik yaitu Tuhan tidak mungkin kehilangan anak-anaknya. Tapi pertanyaannya, apakah Anda dan saya percaya bahwa kita anak-anaknya? Apakah kita menghormati Dia sebagai Bapa kita? Atau kita menyalahgunakan hubungan yang indah ini, akses yang indah, mendekat sebagai anak kepada Papanya, bukan hanya sebagai umat kepada Allahnya. Ya, Dia Bapa yang kekal. Artinya, sejauh apapun kita udah berlari, serusak apapun hidup kita karena kesalahan kita sendiri, sekurang ajar apapun kita, semurtad apapun kita sebelumnya, ketika kita kembali kepada Dia, Dia masih membuka tangannya seperti Bapa yang baik. Dan percaya atau tidak, setiap kali kita pulang, kita pasti dipestain. Karena Dia masih mengasihi kita sebagai anaknya, karena selamanya Dia Bapa kita. Dan selamanya Anda dan saya, kita anak-anaknya. So, yang udah terlalu jauh dari Tuhan, datang kembali kepada Dia. Mendekat kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus, kita punya akses yang sama sebagai anak-anak Allah. Ya, karena Yesus, anak Allah jadi manusia, biar bisa hidup sempurna, ganti hidup Anda dan saya yang berantakan, dan mati sebagai tumbal. Untuk menggantikan kita di kayu salib, sehingga siapapun yang percaya tidak perlu binasa, karena sudah dibayar lunas semua hutang kita, hutang dosa, hutang darah kita, telah dibayar oleh kematian Kristus di kayu salib, sehingga kita bisa diselamatkan. Datanglah kembali kepadanya. Yesus pernah mengucapkan kata-kata ini yang sangat indah. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan kutolak. Jadi siapapun Anda sekarang, yang nggak usah rasa terlalu jauh, berpikir terlalu jauh, nggak mungkin dimaafkan, tidak diampuni, coba datang kepada Yesus. Anda akan kaget bahwa Bapa di sorga masih mengasihi Anda karena Yesus Kristus. Mengasihi kita semua karena Yesus Kristus. Tetapi kebenaran indah ini, ya, sebuah kepastian keselamatan bisa juga disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Ya, sehingga mereka berpikir, oh udah pasti selamat, ya udah hidup asal-asalan. Dan ini yang membuat saya diyakinkan, ya, gue diyakinkan bahwa kita nggak boleh berhenti cuma sampai di step sini. Hubungan sama Tuhan, kita mesti masuk kepada kenyataan yang penuh. Siapa Yesus yang sebenarnya? Dia adalah Raja. He's the King and nobody mess with the King. Nggak ada yang berani macam-macam sama Raja, termasuk anak-anaknya sendiri pun nggak ada yang kurang ajar. Ya, kita nggak pernah ngelihat anak presiden kurang ajar sama papanya sendiri, hanya karena dia ngerasa dia anak presiden, right? Pasti punya penghormatan kepada ayahnya. Dan itu yang mesti dimiliki oleh beberapa orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Menyalahgunakan kepastian keselamatan untuk hidup dalam dosa. Grace, kasih karunia, is not license to sin. Ini bukan izin untuk berbuat dosa. But grace is the power to stop sinning. Because the power of love yang ada di dalam kita, justru kasih karunia adalah kuasa untuk berhenti hidup dalam dosa, untuk keluar dari kubangan dosa. Karena kuasa kasihnya yang memenuhi hati kita. Ya, kita mesti masuk menyadari bahwa Dia bukan cuma Papa kita, tapi Dia juga Raja. Dan gak ada yang macam-macam sama Sang Raja. Tapi ini yang menarik, Dia disebut Raja Damai. Raja Damai kenapa? Karena when Christ is King, there is peace. Ketika Kristus Raja, baru mulai ada perdamaian. Maksudnya gimana, Pak Pendeta? Sederhana, apakah Kristus Raja dalam hidup kita? Di setiap hidup personal, demi personal. Ketika kita masih duduk di tahta hati kita, kita akan menyalahgunakan kekuasaan itu. Kita akan berpikir orang-orang lain hadir di sekeliling kita untuk kepentingan kita, dan kita akan manfaatin satu-satu. Kita akan pakai kekuasaan ini dengan semena-mena. Tapi ketika kita sadar bahwa kita bukan rajanya, bahwa Kristuslah Sang Raja Damai, bahwa Tuhanlah Sang Raja di atas segala raja, kita baru turun dari tahta hati kita dan mulai membiarkan Sang Raja duduk.
sehingga kita tidak lagi hidup buat diri sendiri dan bisa jadi berkat buat orang lain. Imagine, bayangkan ketika semua orang yang duduk di tahta hatinya adalah Tuhan sendiri. Akan sangat berbeda, kita akan saling mengasihi lebih dari sebelumnya. Kita akan saling peduli, saling mengalah, sacrifice, akan saling mendukung, saling menopang. Nggak hidup sendiri menjadi serigala bagi sesamanya. Nggak, kita akan jadi manusia yang seutuhnya seperti Kristus. Ya, Kristus manusia seutuhnya. Hidup sempurna gantiin hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal. Karena Dia yang kudus, hanya Dia yang bisa menebus semua yang telah jatuh dalam dosa. Dan kita bersyukur selamanya buat Yesus Kristus. Sekali lagi kekristenan, bahkan seluruh hidup ini adalah perjalanan untuk mengenal Kristus. Siapa Dia? Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Aku tutup dengan ini. Para murid pun juga berada dalam perjalanan iman yang sama. Nggak serta-merta mereka ikut Yesus langsung udah percaya ketuhanan Yesus. Ya, ada momen di mana setelah membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 20.000 orang, Yesus mengajak murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea untuk menyelamatkan 1 orang yang kerasukan banyak sekali setan. 1 orang loh. Ya, artinya apa? Kalau cuma ada Anda atau saya di dunia ini, Tuhan Yesus akan tetap jadi manusia dan menebus kita. Segitu besar kasihnya buat setiap jiwa, segitu berharga setiap jiwa dan mesti diperjuangkan. Dan akhirnya apa? Mereka nyebrang, kena badai di tengah danau, di tengah laut itu, Danau Galilea. Ya, dan akhirnya Petrus, murid paling tua, berusaha memberanikan dirinya membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ya, dan Yesus bangun, menghardik angin dan danau, dan murid-murid tercengang, dan Yesus bertanya, "Di mana kepercayaanmu? Where is your faith?" Di mana imanmu? Iman apa? Bahwa badai pasti berlalu? Bukan. Iman bahwa aku selalu sertamu. Menurutmu, apakah aku akan ajak kalian ke seberang dan untuk mati konyol tenggelam di tengah danau? I am with you, saya berserta dengan kau. Immanuel. Nothing will happen to you. I am with you. Di mana imanmu? Dan mereka tercengang, kenapa? Karena mereka belum sampai ke situ. Pemahaman iman mereka, pengenalan mereka, perjalanan iman mereka belum mencapai ketuhanan Yesus. Belum sampai ke level itu. Dan mereka bertanya satu sama lain, orang macam apa ini? Sehingga angin dan danau tunduk kepadanya. Dia Tuhan, tentu saja angin dan danau tunduk. Kenapa? Karena Dia yang bikin. Pada mulanya Allah berfirman, jadilah terang. Firman yang sama yang menciptakan alam semesta. Makanya ketika firman itu berkata, diam dan tenanglah, alam semesta tunduk. Karena mereka tahu persis siapa Yesus. Alam semesta nggak perlu diyakinkan siapa Yesus. Dan sampai di seberang ini juga yang terjadi. Ya, orang yang kerasukan setan langsung sujud tunduk di bawah kaki Yesus. Ya, langsung sungkem kalau orang Jawa bilang tuh. Ya, dan setannya bertanya, "Mau apa engkau kesini, hai anak Allah yang maha tinggi? Mau menyiksa kami sebelum waktunya?" Iblis tahu persis siapa Yesus. Iyalah, iblis dulu malaikat yang ada di sorga, yang biasa memimpin penyembahan buat Yesus. Tapi malaikat yang berkhianat karena mengikuti hawa nafsunya sendiri, mengikuti kehendaknya sendiri, mau melawan Tuhan dengan sengaja. Dan dia lagi bikin manusia, Anda dan saya semua, sejak manusia pertama sampai sekarang masih terus ikutin dia dalam pemberontakan terhadap Tuhan. Dan setan itu bertanya, untuk apa engkau kesini, hai anak Allah maha tinggi? Mau menyiksa kami sebelum waktunya, engkau mau menghakimi kami sebelum waktunya. Yesus, setan tahu persis siapa Yesus. Alam semesta juga tahu persis siapa Yesus. Cuman manusia doang yang paling sulit untuk diyakinkan siapa Yesus yang sebenarnya. Tapi kita berada dalam perjalanan seperti para murid. Ya, akhirnya pun setelah Yesus bangkit dari kematian pun masih ada murid yang belum percaya sesungguhnya. Ya, benar-benar siapa Yesus itu. Dan dia berkata seperti ini, sebelum saya memasukkan jari saya ke lubang bekas pakunya di tangannya dan di lambungnya, saya nggak akan percaya. Yesus muncul tiba-tiba di situ dan dia bilang kayak, oke, silakan, siapa tadi yang mau masukin? Oh, nggak jadi. Dia bilang, nggak jadi, cuma bercanda. Oke, kalau bisa bilang kayak gitu, ya ampun. Dia sujud di bawah kaki Yesus dan berkata apa? Tuanku dan Tuhanku, my Lord and my God. Hidup adalah sebuah perjalanan untuk mengenal Kristus dan percaya siapa Dia yang sebenarnya. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apakah Anda terlalu jauh dari kasih karunia Tuhan? Nggak ada yang terlalu jauh dari kasih karunia Tuhan. Bahkan orang yang ikut menyalibkan Yesus sekalipun, ya salah satu serdadu, ikut bertobat di bawah kaki Yesus yang tersalib. Ya, berbagai, ini dia dalam perjalanan iman yang sangat cepat di dalam hari yang sama, beberapa jam saja. Dia baru menggiring Yesus sepanjang Via Dolorosa. Ya, ikut cambukin Yesus, tendang Yesus, ludahin Yesus, bully Yesus, ledekin Yesus.
ya, dan ikut menyalibkan Yesus. Dia ada di bawah situ dan dia melihat dari awal, dia mendengar berbagai doa yang keluar dari mulut Yesus, dimulai dari doa yang paling powerful, Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Dan diteruskan dengan berbagai doa, Yesus mengampuni, ya, menerima penjahat yang bertobat di sebelahnya, penjahat yang tahu persis dia penjahat kelas kakap dan tahu persis dia tidak layak diampuni. Ya, dan dia hanya minta diingat, dan Yesus bilang, saat ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Ya, dari doa, pengampunan, dan terus Yesus kontak dengan Bapa, dan akhirnya menyerahkan nyawanya. Dan habis itu apa kita tahu apa yang terjadi, fenomena alam. Gelap gulita, matahari menorak bersinar, padahal itu tengah hari bolong. 3 jam gelap gulita dunia ini, dan gempa bumi dahsyat. Dan orang ini yang mendengar doa, melihat pengampunan di depan matanya sendiri, dan melihat fenomena alam, dia akhirnya sampai kepada kesimpulan, dia berkata seperti ini, sungguh orang ini adalah anak Allah. Tuhan mampu, kasihnya lebih dari mampu, ya, untuk menjadikan lawan menjadi kawan. Kenapa? Karena dia Raja Damai. Dia Raja Damai. When Christ is King, there is peace. Makanya ketika kelahiran Yesus, malaikat dari sorga berkata apa? Joy to the world, the Lord has come. Ya, kesukaan bagi dunia, penebus telah datang, damai, sejahtera di bumi di antara ciptaannya yang mengasihi dia. Damai sejahtera telah datang ke dalam dunia. Kita diperdamaikan dengan Tuhan sehingga kita akan mengupayakan perdamaian dengan sesama. Ya, untuk tujuan itu kita percaya Kristus bukan hanya biar nanti mati pasti masuk sorga, tetapi biar sekarang hidup juga bisa bagi kerajaan sorga. Aku tutup dengan ini yang Yesus katakan di khotbah terbaiknya, khotbah pertama dan terbaiknya di bukit. Dia sebut seperti ini, diberkatilah mereka yang mengupayakan perdamaian, karena mereka akan dikenal sebagai anak-anak Allah. Natal berbicara tentang anak Allah yang menjadi manusia, supaya Anda dan saya bisa kembali menjadi anak-anak Allah. God bless you. Kamu baru aja ikutin ibadah online kami, dan kami berharap kamu bisa dapat berkat dari ibadah yang barusan dibawain oleh Pastor Kristo. By the way, kami adalah gabungan komunitas musik underground Kristen di Indonesia. Saat ini kami ada di Jakarta, Bandung, Bogor, Solo, Surabaya, dan beberapa kota lainnya. Buat kamu yang hobi nge-band dan dengerin musik-musik keras, musik underground, ayo join sama kami. Langsung kontak aja kontak person yang ada di samping saya ini, atau bisa juga lewat DM di Instagram kami. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya di bulan Januari 2021.